Oke, halo semua. Selamat datang kembali di Tutor Aja Online Course. Hari ini kita akan belajar mata kuliah Financial Management, yaitu adalah Introduction to Valuation. Dan hari ini kita menggunakan buku referensi Fundamentals of Corporate Finance ini yang Asia Global Edition, tapi kalian pakai edisi lain juga nggak apa-apa, isinya cukup mirip-mirip. Nama saya Arvin Tujono, dan pada hari ini kita akan bahas mengenai khususnya time value of money, serta discount rate, future value, dan present value. Oke? Jadi langsung aja kita mulai. Time value of money. Kayaknya banyak dari kalian yang susah mengerti konsep ini kalau tidak dikasih contoh dulu. Di sini kalian masih pada tahu paket super besar KFC. Itu paketnya isinya ada nasi, ayam, sama minuman. Terakhir saya cek tahun 2020 tahun ini, itu harganya Rp28.000. Kita bulatin aja deh. Terus saya coba cari tahun 2010, paket yang sama, harganya Rp20.000. Pertanyaannya, apa yang beda? Ini kan itemnya sama, kenapa harganya bisa berbeda? Makanannya sama, kualitasnya sama, bukan berarti yang 2020 lebih besar ayamnya atau apa, enggak, sama semua. Tempatnya pun juga sama. Berarti dua hal yang sama, tapi dijual di harga yang berbeda. Pasti bakal kalian bilang, kan tahunnya beda. Nah, benar. Tapi penjelasannya gimana tuh menjelaskan kenapa tahun yang beda membuat harganya itu beda? Jawabannya adalah inflasi. Penjelasannya apa itu? Inflasi berkaitan erat dengan time value of money, di mana nilai dari uang itu berkurang setiap tahunnya. Maksudnya gimana? Seperti ini. Berarti kalau di tahun ini kita bisa membeli barang, kita anggap aja paket besar itu seharga 28.000, 10 tahun lalu kita bisa membeli barang yang sama seharga 20.000. Kalau kita balik, misalnya kita sedang berada di tahun 2010, kita sedang berada di sini, berarti uang 20.000 kalian itu 10 tahun lagi tidak bisa membeli barang yang sama. Kalau kalian pakai 20.000, nggak bisa beli tuh ayam KFC di tahun ini, kecuali mungkin ada diskon ya. Cuman kita nggak ngomongin diskon nih. Yang berarti purchasing power atau kemampuan membeli sesuatu dari uang itu berkurang. Yang berarti 10.000 tahun ini sama 10.000 5 tahun lagi nilainya berbeda. Lebih berharga 10.000 tahun ini dibanding 10.000 5 tahun lagi atau 2 tahun lagi. Kenapa? Karena kemampuan membeli 10.000 itu berkurang setiap tahunnya. Jumlah goods yang bisa dibeli dengan jumlah uang yang sama itu berkurang setiap tahunnya. Karena adanya inflasi itu tadi, atau inflation. Nah, mungkin kan masih ada ngawang-ngawang dikit, nggak apa. Kita bakal jelasin lebih banyak di future value. Future value ini sebenarnya di SMA seharusnya kan pernah dapat nih. Kita coba pakai sebuah perumpamaan. Anggap aja ada seorang, kita sebut Mr. Tutor, dia mau pergi ke bank, dia pengen depositoin uangnya dia. Dia punya uang 100 juta rupiah, dan di bank itu dia dapat 5% per tahunnya. Dan dia berencana untuk menabung semuanya selama 5 tahun. Dan hasil investasinya atau bunga yang dia dapat itu akan dimasukkan semuanya ke dalam rekening dia. Pertanyaannya, 5 tahun lagi berapa uang yang akan dia dapat? Untuk mempermudahnya, kita bakal pakai Excel nih. Hanya di sini ada amount invested 100 juta. Nah, amount invested ini kita sebut sebagai PV atau present value. Kenapa disebut present value? Present value kan artinya adalah nilai sekarang. Yang berarti sekarang kalian punya duit berapa? Jawabannya adalah 100 juta rupiah. Terus kalau FV atau future value itu apa? Future value adalah berapa nilai ini berapa tahun mendatang. In this case 5 years ya. Berarti kita ingin tahu di tahun kelima itu berapa uang yang dapat nih. Ini yang kita cari. Future value di sini. Present value itu nilainya di sini nih. Uang sekarang. Oke? Jadi kita langsung coba aja. Tahun ke-0 kita coba masukin duit sebesar 100 juta rupiah. Benar kan ya? Yang berarti pada tahun pertama kita bakal dapat bunga sebesar 100 juta dikali dengan bunganya 5%. Yang membuat uang kita secara total pada tahun ini menjadi 105 juta. Sampai sini masih aman ya? Pada tahun kedua, awalnya kita punya duit 105 juta. Apakah bunganya 5 juta? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena kita menggunakan compound interest. Yang berarti bunganya adalah sebesar 105 juta dikali 5%. Yang membuat penghasilan dia atau uang yang dia punya sekarang di bank sebesar 110.250.000. Proses ini tinggal kita ulangi sampai tahun ke-5. Nggak lupa ini kita kasih dolar dulu. Di G3 supaya bunga yang diambil tetap sama dan tidak bergeser. Hal ini membuat uang pada tahun kelima sebesar 127
7.628.000 sekian. Nah, ini kita sebut sebagai future value. Di sini saya mau membuktikan bahwa kita bisa menggunakan rumus yang sama, rumus ini, untuk mendapatkan hasil yang sama. Tujuannya apa? Supaya kita tidak perlu menghitung manual seperti ini. Kita coba ya. Rumus future value ada di sini, yaitu adalah PV. PV-nya di sini adalah 100 juta rupiah, dikali dengan 1 plus R, 1 plus R 5%, dan itu pangkat T. T adalah berapa kali dia berubah nominal. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pangkat 5. Dan hasilnya sama dengan di atas. Hal ini membuktikan bahwa rumus ini bisa kalian pakai sebagai cara cepat kalau kalian tidak mau menghitung satu persatu. Di sini saya juga akan mengaitkannya pada inflasi. Tadi kan pada tahun 2010 harganya adalah 20.000 kan, satu paket ayam. Kita akan mencari tahu berapa harganya di tahun 2020. Angka inflasi di Indonesia itu kurang lebih berada di angka 3,5%. Kita masukkan sini, pakai rumus tadi, present value dikali dengan 1 plus R pangkat T. T-nya adalah 10 tahun. Dan kita dapat harganya 28.000. Seperti yang tadi kita coba terka-terka hitung. Dan di sini pun kita bisa menebak kira-kira berapa harga satu paket KFC 10 tahun mendatang dengan asumsi inflasinya tetap sama. Kita pakai rumus sama, present value dikali dalam kurung 1 plus R pangkat T. T-nya juga 10. Yang berarti harga satu paket KFC di tahun 2030, 10 tahun lagi, mungkin bisa berada di angka sekitar Rp39.700. Oke? Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Tadi kita sudah ngomongin, ini adalah rumus besarnya, ini adalah hasilnya tadi, dan kita akan lanjut ke present value. Tadi kita sudah ngomongin future value, sekarang kita ngomongin mengenai nilai masa kini. Sama kayak tadi kita pakai sebuah contoh soal aja, Mr. Tutor lagi balik. Mr. Tutor ingin membeli sebuah rumah, tapi dia nggak mau beli sekarang, dia mau belinya 5 tahun lagi. Anggap saja 5 tahun lagi harga rumah tersebut adalah 5 miliar rupiah. Pertanyaannya, Mr. Tutor nih dia nggak mau nabung per tahunnya, dia mau kumpulin duit sekarang, jumlahnya berapa, dia masukin ke bank dengan return yang sudah ditentukan. Jadi dia nggak perlu ngapa-ngapain, uang ini pada tahun kelima itu jumlahnya sama dengan 5 miliar rupiah dari hasil investasinya. Pertanyaan adalah, kira-kira berapa jumlah uang yang dia perlukan sekarang? Nah, lagi kita pakai Excel aja, supaya lebih enak menjelaskannya. Di sini adalah future value dia atau targetnya, ya kan? 5 tahun lagi dia pengen punya uang sebesar 5 juta rupiah. Berarti di sini nih, dia pengen punya uang sebesar 5 miliar rupiah, sorry. Di sini adalah targetnya atau future value-nya. Dengan interest 5%, kita bikin sama kayak tadi, per tahun dia akan mendapatkan 5%. Ya, selama 5 tahun ke depan. Interest rate ini bisa kita juga sebut sebagai discount rate yang biasa dilambangkan dengan R kecil. Rumus dasar present value adalah future value dibagi 1 plus R pangkat T. Jadi, kita langsung coba. Di sini kan, di sini adalah present value ini. Yang kita cari itu di sini tuh. Berapa kira-kira present value-nya? Ini yang mau kita cari. Oke? Kita coba masukkan rumusnya. Adalah, di sini dia mau 5M. Berarti dia sama dengan future value dibagi dalam kurung 1 plus R pangkat T. T-nya adalah 5 tahun. Yang kita menemukan angka sebesar 3,9 sekian M. Nah, kalau untuk pembuktiannya, apakah benar nih angka segini kalau kita masukin ke bank akan mendapatkan angka 5M? Kita coba aja. Oke? Di sini kita punya uang 3917. Oh, kita sama dengan aja. Yap, di sini saya sudah masukkan rumusnya untuk mendapatkan interest sebesar 5%. Ya, ini 5%. Dapat angka segini, ini tergolong lagi, dia dapat 5% lagi. Sehingga pada hasil akhirnya dia akan tetap mendapatkan sebesar 5 miliar rupiah. Nah, hal ini membuktikan bahwa melalui rumus ini, present value sama dengan future value dibagi. Ingat ya, kalau tadi future value itu present value dikali. Karena di future value kita balik jadi dibagi 1 plus R pangkat T, itu bisa mempermudah kalian untuk mencari berapa nilai yang kalian butuhkan sekarang atau present value ini ya. Ini yang saya buat ini adalah present value-nya. Atau yang lebih singkat, dengan kalian mempunyai uang segini, dengan asumsi kalian akan berkembang sebesar 5% setiap tahunnya, pada akhir tahun kelima, kalian akan memiliki uang sebesar 5 miliar rupiah. Dengan asumsi, ini akan berkembang sebesar 5%
5%, tergulung lagi 5%, 5%, dan 5% lagi. Jadi 5 kali tergulung, kalian akan memiliki angka sebesar 5 miliar rupiah dan Mr. X bisa membeli rumah impiannya tersebut. Oke, ini adalah rumus dasarnya tadi, dan ini adalah kira-kira kalau rate-nya berubah, kalian hanya tinggal perlu mengubah angka R-nya untuk menentukan berapa jumlah uang yang dibutuhkan. Yang berarti dengan semakin besar return, kalian hanya membutuhkan uang yang semakin dikit karena dia berkembang semakin besar per tahunnya. Oke, tadi kan terakhir kita akan membicarakan mengenai discount rate. Discount rate ini kita bisa sebut juga sebagai interest rate, bisa kita juga sebut sebagai required return. Intinya mereka sama, dilambangkan sebagai R kecil tadi. Nah, kita balik ke Mr. Tutor nih. Mr. Tutor pengen menggandakan uangnya. Dalam 10 tahun, sekarang dia punya 10 juta nih, 2020. 10 tahun lagi, di tahun 2030, dia pengen mempunyai uang sebesar 20 juta. Tapi nggak mau nambah, pure hasil dari investasi. Kira-kira dia harus untung berapa persen per tahunnya untuk mencapai goal dia tersebut. Nah, lagi kita pakai Excel. 10 tahun ya tadi ya. 10 tahun, dia pengen achieve dari 10 juta menjadi 20 juta. Kita refresh dikit. 10 juta adalah uang yang dia punya sekarang. Atau kita sebut sebagai present value. Jadi sini adalah PV-nya kan. Sementara 20 juta adalah target dia 10 tahun lagi. Atau kita sebut tadi sebagai future value atau FV atau target yang dia mau achieve. Nah, pertanyaannya, kalau dia tabung di bank, pasti dia akan mendapat return kan, dapat R nih. Anggap aja dia dapat 5%. Kalau dia dapat 5%, berarti per tahun dia akan meningkat sebesar 1,05 atau 5%, bertumbuh terus kan. Kita coba aja, kalau 5%, dia akan mendapatnya hasil 16 juta. Berarti kurang tuh, nggak cukup. Harus lebih besar daripada 5%. Kita coba pakai rumus ini. Ini rumus untuk mencari R. Sama dengan future value. Future value ini, lupa dalam kurung. Future value dibagi present value. Ya, kita pangkatkan. Kita pangkat 1 per T. T-nya adalah berapa kali dia tergulung. Atau berapa horizon investasinya. Berapa lama. 10 tahun kan. Dalam kurung, kita min 1. Dapat angka sebesar 7,18%. Kita coba buktikan. Ya, kita coba buktiin pakai rumus future value. Ingat tadi rumus future value yang ini sama dengan present value 10 juta dikali dalam kurung 1 plus R-nya, ini kan R-nya tadi 7,18 pangkat T. Pangkat T-nya adalah 10 tahun. Dan hasilnya 20 juta. Sama kayak tadi kita coba di sini. Rumusnya kan tinggal dibalik, future value, present value adalah future value dibagi dalam kurung 1 plus R. R-nya, sorry. Ada di sini, kita pangkatkan 10 juga. Oke, jadi kita udah tahu nih, R-nya dapat 7,18%. Dan berarti, Mr. X dalam 10 tahun, dia butuh bank yang menyediakan investasi dengan return 7,18% per tahun ya, kalau dia mau 10 jutanya menjadi 20 juta di akhir 10 tahun. Jadi kurang lebih sekian dari kita sudah cover mengenai time frame of money, future value, present value, dan discount rate. Kita akan bahas ke depannya mengenai discounted cash flow dan valuasi-valuasi yang ada. Jadi stay tune dan ketemu lagi di Tutor Aja online course berikutnya mengenai financial management.